Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan bagi kita bersama bahwasanya kehidupan kita di dunia adalah perjuangan. Perjuangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dalam mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana dan keadaan ini adalah menuntut kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terjadi di zamannya para anbiya alaihissalam, para nabi alaihissalam. Bagaimana para nabi yang diceritakan, ada seorang nabi yang begitu kaya, tapi dengan kekayaan tidak melupakan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang Nabi Allah uji dia dengan sakit yang begitu lama sehingga seluruh tubuhnya berpenyakit, tapi tidak melupakan dirinya untuk taat kepada Allah. Ada seorang Nabi yang diuji dengan jabatan yang tinggi, tetapi dalam jabatan dia taat kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketahui bahwasanya dunia adalah tempat ujian. Perjuangan untuk mempertahankan keimanan kita, perjuangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Maka yang kita pikirkan bagaimana kita setiap saat bisa taat kepada Allah Subhanahu. Kita pikirkan bagaimana setiap waktu kita ada dalam ridha daripada Allah Subhanahu. Karena dunia adalah perjuangan. Maka orang yang berjuang maka dia akan merasakan nikmat dalam perjuangan. Sebagaimana Imam Syafi'i katakan, aku telah mendapatkan keletihan, kenikmatan hidup dalam bercapek-capek. Aku telah mendapatkan kenikmatan hidup dalam bercapek. Maka bercapek-capek dalam agama ini akan terasa nikmat. Orang telah bercapek-capek selain daripada agama. Orang telah bercapek-capek selain untuk agama. Maka kalau kita bercapek-capek, maka kita akan mendapatkan kenikmatan nanti dunia, lebih-lebih di akhirnya Allah SWT. Fansaf fa inna ladzidil aiskin nasab. Bercapek-capeklah kamu, berletih-letihlah kamu, karena kenikmatan hidup ini dalam bercapek-capek dan berletih-letih. Karena kehidupan adalah perjuangan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diuji dan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam. Ujian adalah untuk membuktikan siapakah hambanya yang pantas untuk dimuliakan dan siapakah hambanya akan yang dipantas untuk dihinakan. Maka jangan kita terkesan dengan suasana dan keadaan. Jangan terkesan dengan sekeliling kita. Kalau kita terkesan dengan sekeliling kita, maka kita telah hanyut dalam suasana. Tetapi kalau kita pikirkan bagaimana bisa taat kepada Allah, kita pikirkan bagaimana mencari ridha Allah, maka suasana apapun, keadaan apapun, dia akan mencari ketaatan kepada Allah. Dia akan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kondisi apapun dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi bagaimanapun, suasana bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dia tetap akan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena suasana, bukan karena sekelilingnya, bukan karena atasannya, bukan karena jabatannya, tetapi karena mengikuti perintah Allah. Maka ini kita harapkan. Maka dengan terjadinya bencana yang sekarang hampir telah terjadi di seluruh dunia, adanya virus ini hadirin teman-teman, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ini ujian untuk kita, ujian untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam suasana pandemi sekarang ini kita bisa taat kepada Allah, atau dalam keridhaan Allah, atau selain daripada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu kita renungkan bahwasanya, perlu kita pikirkan, renungkan bahwa ini hanyalah sekedar ujian untuk kita, untuk menguji Allah, menguji daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terkesan, tetap dalam kondisi amal, tetap dalam kondisi ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena semakin hari umur kita berkurang. Maka tidak bisa yang kita bisa andalkan untuk kehidupan di akhirat nanti kecuali amal-amal kita. Maka jangan sampai kita terhenti karena suasana, terhenti karena keadaan,
Kalau kita beramal berhenti karena suasana, kita berhenti beramal karena keadaan sekarang ini, maka berarti kita telah tertipu dengan suasana dan keadaan. Maka binasalah kita, celakalah kita. Maka kita telah tidak lulus dalam ujian-ujian ini. Mungkin ini saya sampaikan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Al-Idrisi mengucapkan, marilah kita sama-sama kembali beraktivitas sebagaimana telah dianjurkan oleh pemerintah kita. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.